Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang pasti mengharapkan hidupnya selalu dilimpahkan rezeki dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kedua hal tersebut telah ditentukan sesuai kadar dan porsinya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6 yang artinya, "Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz." Rezeki bisa jadi berupa materi, harta, kesehatan, istri solehah, suami yang soleh, dan anak-anak yang baik, taat, dan patuh kepada orang tua. Yang harus kita tahu adalah rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dijemput dengan berusaha terlebih dahulu. Ada banyak usaha yang bisa kita kerjakan untuk menjemput rezeki dari Allah. Namun, ada beberapa kebiasaan yang menurut kita sepele, namun efeknya justru bisa menghambat atau bahkan menolak rezeki yang akan datang kepada kita, padahal mungkin kita tidak sadar melakukannya. Hal utama yang menghambat datangnya rezeki adalah banyaknya dosa yang dilakukan seorang muslim. Keterangan ini dilandasi pula dalam sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya disebabkan dosa-dosa yang diperbuatnya." Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, mulailah berhati-hati dan koreksi diri atas dosa-dosa kita. Selain itu juga, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa menjauhkan kita dari rezeki. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu kebanyakan mengeluh. Perilaku ini sering kita lakukan tanpa sadar, padahal kebiasaan tersebut bisa menjauhkan kita dari rezeki yang akan datang kepada kita. Mengeluh berarti kita tidak puas dengan apa yang kita dapatkan dan kita miliki. Hal ini berakibat pada jauhnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu syukur adalah salah satu perbuatan untuk mendapatkan rezeki melimpah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikanlah setiap keluhan yang keluar dari mulut maupun hati kita ubah menjadi ucapan syukur atas apa yang telah kita dapatkan. Baik sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil, semua itu perlu disyukuri. Karena dengan begitu, insya Allah esok hari Allah akan memberikan lebih kepada kita. Yang kedua yaitu materialistis. Materialistis adalah mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang. Ternyata menjadi sebuah kebiasaan yang dapat menolak rezeki. Setiap orang yang memiliki sikap materialistis biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan. Sebaliknya, mereka akan memperlakukan orang yang kaya dengan sikap yang sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat derajat manusia berdasarkan kekayaan dan kekuasaannya, melainkan sebesar apa keimanannya. Sesuai hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Sikap materialistis membuat manusia tergila-gila dengan harta dan menempatkannya di atas segalanya. Hal ini dapat menjerumuskan manusia kepada sifat syirik atau menyekutukan Allah, yang termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni sebelum benar-benar bertaubat. Materialistis juga akan menjadikan diri kita sombong dengan apa yang kita punya, sedangkan kita tahu Allah sangat membenci hamba-hambanya yang menyombongkan diri. Yang ketiga yaitu makan makanan haram. Makanan haram saat ini tidak hanya sebatas daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi, makanan yang bersumber dari rezeki yang tidak halal juga termasuk ke dalam makanan haram, seperti makan dari hasil korupsi, mencuri, nepotisme, dan lain sebagainya. Ternyata, mengonsumsi makanan yang didapat dengan cara haram bisa menjadi salah satu kebiasaan yang tanpa disadari dapat menjauhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang terbiasa dimasuki dengan makanan haram akan membuat seseorang tidak akan malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan pula ketika mencari rezeki. Padahal Allah sudah sangat jelas melarang hambanya memakan makanan yang didapat dengan cara yang haram. Dan tidak masuk surga orang yang suka makan makanan haram, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat yaitu berlebihan dalam mengejar duniawi. Dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi penghuninya. Kenikmatan tersebut terkadang bisa membawa kita mudah diperdaya dan lupa bersyukur, serta lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia sehingga lupa menabung amal kebaikan untuk di akhirat kelak, maka rezeki yang datang kepada kita akan terasa sangat sulit. Kebiasaan ini juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya rezeki. Bagaimana Allah akan memberikan rezekinya sementara kita tidak pernah mengingatnya dan mendekat untuk mengerjakan segala perintahnya. Padahal sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Quran Surat At-Taubah ayat 38. Oleh karena itu, seimbangkan urusan dunia dan akhirat kita terlebih dahulu. Insya Allah, dengan seperti itu, dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Yang kelima yaitu tidak menjaga kesehatan. Kesehatan tubuh merupakan senjata utama untuk menjemput rezeki yang sudah Allah sediakan untuk kita. Dengan selalu menjaga kesehatan, secara tidak langsung kita juga menjaga karunia dan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Tubuh kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengerjakan ibadah, beramal soleh, dan mengerjakan hal yang bermanfaat lainnya. Jadi apabila tubuh dilakukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi berhias dosa dan maksiat, maka rezeki pun akan sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, jagalah karunia yang telah dititipkan Allah kepada kita. Dengan begitu, Allah pun akan menjaga karunia dan rezeki hambanya. Sebagaimana tertuang dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
Yang keenam yaitu kebanyakan bergosip. Bergosip atau ghibah sudah menjadi salah satu kebiasaan yang marak dilakukan baik oleh wanita maupun pria. Ketika kita bergosip, itu artinya kita telah menghabiskan waktu untuk mencela dan mempergunjingkan kehidupan orang lain. Kebiasaan ini juga merupakan salah satu tanda bahwa kita sendirilah yang menjauhkan rezeki dari Allah SWT. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan bergosip dan lebih baik untuk memulai memperbaiki diri sendiri dan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Apabila kita khilaf, segeralah mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, insya Allah rezeki kita tidak akan tertahan karena perbuatan kita sendiri. Yang ketujuh yaitu menggerutu dan suka marah. Orang yang gemar menggerutu umumnya adalah orang yang merasa tidak puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialaminya. Penggerutu tidaklah sama dengan pengeluh. Kebiasaan ini lebih identik dengan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang dialaminya. Orang yang suka marah dan menggerutu termasuk dalam orang yang kufur, yaitu orang yang tidak menerima takdir Allah yang telah terjadi kepadanya. Orang penggerutu tidak akan bersyukur atas nikmat yang diterimanya karena menganggap semua itu seperti masalah. Kebiasaan kufur yang demikian ini bisa menjadi salah satu penghambat datangnya rezeki kepada kita. Yang kedelapan yaitu riya dan pamer kekayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang suka memamerkan harta kekayaannya dan amal kebaikan yang dilakukannya semata-mata agar mendapatkan pujian dari orang lain. Padahal seharusnya amal baik itu dilakukan dengan niat hanya untuk ditujukan kepada Allah SWT. Kebiasaan riya dan suka pamer harta kekayaan bisa menjauhkan rezeki, karena kedua perbuatan itu merupakan sikap sombong. Allah SWT sangat membenci manusia yang memiliki sifat pamer yang merujuk ke sikap sombong serta merendahkan orang lain. Allah SWT berfirman, "Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia dengan sikap sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan sangat membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat 18. Itulah 8 kebiasaan sehari-hari yang dapat menolak rezeki dari Allah SWT. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.